Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Evita Nurmasari, NPM 1901012012. Saya dari kelas C Prodi PAI. Pembahasan kita kali ini adalah yang pertama yaitu walimatul ursyi, yang kedua hak dan kewajiban suami terhadap istri dalam keluarga, yang ketiga hak kewajiban istri terhadap suami dalam keluarga, yang keempat nifkah, kiswah, dan tempat tinggal bersama, yang kelima kedudukan harta dalam pernikahan, dan yang keenam hukum menikahi wanita yang pernah berzina. Baik, yang pertama adalah walimatul ursyi. Walimatul ursyi adalah sebuah perayaan pernikahan atau sebuah jamuan yang diselenggarakan berkenaan dengan pernikahan. Nah, biasanya walimatul ursyi ini dilaksanakan setelah selesai akad. Nah, kata walimah berasal dari kata al-walamu yang berarti pertemuan. Sebab Nabi SAW memberitakan kepada Abu Rahman ibnu Auf radhiyallahu an saat dia menikah, beliau bersabda, "Barakallahu laka aulin walau bishan." Artinya, semoga Allah memberkahimu, maka adakanlah walimah walau hanya menyembelih seekor kambing. Hadis riwayat Imam Bukhari. Juga berdasarkan hadis dari Abu Raidah bin Husaid ketika Ali melamar Fatimah berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Innahul lan buddalil ursyi min walimah." Sesungguhnya setiap pernikahan harus ada walimahnya. Hadis riwayat Ahmad dan Nasai. Dan materi yang selanjutnya adalah hak dan kewajiban suami terhadap istri dalam keluarga. Dari Hakim bin Muawiyah dari ayahnya radhiyallahu an, "Aku berkata, ya Rasulullah, apakah kewajiban seorang dari kami laki-laki terhadap istrinya?" Kemudian beliau menjawab, "Yang pertama, engkau beri makan bila engkau makan. Yang kedua, engkau beri pakaian bila engkau berpakaian. Yang ketiga, jangan memukul wajah. Dan yang keempat, jangan menjelek-jelekan." Materi yang selanjutnya adalah hak seorang suami yang harus didapatkan dari istrinya adalah yang pertama, seorang istri harus taat kepada suami. Jadi, seorang istri tidak boleh membantah kepada suami apapun yang diperintahkan, yang dikatakan oleh suami, selagi apa yang diperintahkan itu adalah hal kebaikan. Yang kedua, memuliakan suaminya dengan cara yang halal yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, menghargai suami. Jadi, cara menghargai suami itu seperti misalnya saat kita sebagai seorang istri ingin pergi. Nah, kita sebaiknya harus izin kepada suami, karena itu juga merupakan hal yang wajib. Nah, yang keempat yaitu memandang suami dengan pandangan kasih sayang. Jadi, harus lemah lembut kepada suami dan tidak boleh membedakan antara suami sendiri dan suami wanita lain. Nah, jadi kewajiban seorang suami kepada istrinya yaitu memberikan nafkah lahir batin, memberikan senyuman kasih sayang. Jika suami tidak memberikan senyuman kasih sayang, maka haram baginya karena tidak memenuhi kewajibannya dan hilang rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Lanjut ke materi yang selanjutnya yaitu hak dan kewajiban istri terhadap suami dalam keluarga, yaitu yang pertama, taat dan patuh kepada suami. Namun, kepatuhan istri tidak berlaku atau menolak bila suami merintahkan untuk berbuat dosa. Misalnya, suami menyuruh untuk tidak sholat atau menjalankan puasa wajib. Nah, hal itu wajib untuk kita bantah atau tidak apa-apa untuk kita tidak turuti. Nah, yang kedua yaitu melayani suami. Dalam bersenggama merupakan kewajiban yang harus dikerjakan istri, kecuali ada alasan yang dapat dibenarkan menurut syara seperti sedang haid. Nah, jadi kalau misalnya suami meminta, terus kita boleh menolak karena kita sedang haid misalnya. Terus yang ketiga yaitu pergi dengan izin suami. Nah, jadi sebelumnya tadi sudah dijelaskan bahwa saat kita berpergian kita harus izin kepada suami untuk menghargainya. Nah, jadi kalau misalnya suami tidak mengizinkan, ya sebaiknya tidak usah pergi. Untuk materi yang selanjutnya yaitu nafkah, kiswah, dan tempat tinggal bersama. Nah, nafkah secara etimologi yaitu berasal dari bahasa Arab, yaitu dari suku kata anfaka, yanfiku, dan infakan. Dalam Kamus Arab Indonesia, secara etimologi, kata nafkah diartikan dengan pembelanjaan. Kiswah atau pakaian atau kain merupakan kebutuhan pokok wanita selain makanan dan tempat berteduh atau tempat tinggal rumah. Manusia membutuhkan pakaian untuk melindungi dan menutup dirinya.
Untuk tempat tinggal, sebuah tempat tinggal biasanya berwujudan bangunan rumah atau struktur lainnya yang digunakan sebagai tempat tinggal manusia. Istilah ini dapat digunakan untuk rupa-rupa tempat tinggal. Tempat tinggal memiliki fungsi sebagai berikut. Yang pertama, tempat berteduh dan berkumpul. Yang kedua, mendidik. Yang ketiga, tempat istirahat. Dan yang keempat, yaitu tempat untuk bersenang-senang. Dan materi yang selanjutnya yaitu kedudukan harta dalam pernikahan. Dalam istilah syar'i, definisi pengertian harta adalah sesuatu yang bisa dimanfaatkan dalam perkara legal menurut hukum syara atau syariat Islam. Misalnya hibah atau pemberian, ekonomi, bisnis, pinjaman, serta konsumsi. Oleh karena itu, bisa dikatakan bahwa segala sesuatu yang berkaitan dengan barang dan jasa yang digunakan manusia di dunia ini bisa diartikan sebagai harta. Harta benda dalam perkawinan. Dalam pasal 35 Undang-Undang Perkawinan dijelaskan kedudukan harta dalam perkawinan. Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama. Harta bawaan dari masing-masing suami dan istri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah di bawah penguasa masing-masing sepanjang pihak tidak menentukan yang lain. Dalam pasal 36 Undang-Undang Perkawinan dijelaskan bahwa 1. Mengenai harta bersama, suami atau istri tidak dapat bertindak atas persetujuan kedua. Dalam pasal 36 Undang-Undang Perkawinan dijelaskan bahwa mengenai harta bersama, suami atau istri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak. Dan yang kedua, mengenai harta bawaan masing-masing, suami dan istri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya. Dan pada pasal 37 Undang-Undang Perkawinan dijelaskan bahwa bila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing. Baik, materi yang selanjutnya yaitu hukum menikahi wanita yang berzina. Jadi dalam konteks ini itu ada sebagian ulama yang berpendapat bahwa menikahi wanita yang berzina itu tuh boleh-boleh saja. Ada juga yang mengatakan tidak boleh. Nah, jadi di sini saya akan menjelaskan hukum menikahi wanita berzina itu bagaimana sih. Jadi pernikahannya itu sah. Hanya saja sangat dianjurkan si wanita itu bisa benar-benar bertaubat dengan serius dan istiqomah menjadi wanita yang solehah dan telah menyesal akan atas perbuatannya. Jadi boleh-boleh saja dan sah-sah saja menikahi wanita yang berzina. Namun wanita tersebut mau bertobat gitu, memperbaiki diri dan bisa istiqomah menjadi wanita yang baik dan solihah. Nah, para ulama yang berbeda pendapat tentang hukum menikahi orang yang berzina atau wanita yang berzina, menurut yang paling ulama dibolehkan menikahi orang yang pernah berzina, baik laki-laki maupun perempuan, berdasarkan keumuman perintah untuk menikah dan menikahkan orang-orang yang masih sendiri. Nah, begitu juga mereka berbeda pendapat tentang kebolehan menikahi perempuan yang hamil karena perzinahan. Mazhab Asy-Syafi'i dan Abu Hanifah serta Muhammad Al-Hasan membolehkan seorang yang berzina dan menghamili seorang wanita, maka dia dibolehkan menikah dengannya dan menggaulinya. Tetapi jika yang menikah wanita yang hamil karena perzinahan tersebut adalah laki-laki lain, maka dalam hal ini dia hanya boleh menikahi tetapi tidak boleh menggaulinya. Nah, menurut Abu Hanifah dan Muhammad Al-Hasan, atas dasar pendapat tersebut, maka yang lebih baik adalah jika laki-laki yang pernah berzina dengan wanita tersebut menikahinya, bukan menikah dengan laki-laki lain. Jadi maksudnya adalah boleh saja menikahi wanita yang sudah hamil atau hamil di luar nikah hasil perzinahan, namun yang menikahi itu adalah pelakunya sendiri, bukan laki-laki lain. Nah, kalau misalnya yang menikahi adalah laki-laki lain, maka laki-laki itu hanya boleh menikahinya saja, tetapi tidak boleh menggaulinya.